Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-420. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-420 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham HDIT, Amar, PPRE, Kren, Aisyah Friend yang telah di-request oleh teman-teman. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup melemah minus 0,38% di level 6529. Sangat disayangkan ketika dalam perjalanan dari pagi sampai sesi 1 selesai, kemudian menjelang closing itu di zona hijau. Namun tiba-tiba menjelang closing dia langsung ditarik turun bahkan di level terendah hari ini. Hari ini terendah di 6529 dan closing juga di situ. Dan ini cukup disayangkan sekali penurunan IHSG menjelang akhir, yang mana berpotensi bisa membuat laju penurunan itu akan terus ada di hari esok. Kemudian untuk transaksi nilainya sekitar 10,5 triliun dengan 195 saham yang naik dan ada 345 saham bergerak turun dan 138 yang masih stagnan. Kemudian dari net foreign tercatat di sini semua jual di seluruh market ya sebesar 374 miliar rupiah. Kemudian kita masuk ke saham pertama yaitu saham Hansel Daves Indonesia Tbk dengan kode emiten HDIT, di mana saham HDIT ini dibuka opening langsung gap down karena ada indikator di sini ya segitiga yang berwarna, kalau ownernya bilang magenta ya, segitiga magenta yang menandakan bahwa ini adalah gap down. Kalau segitiganya panahnya ke atas berarti ada gap up. Nah ini ada gap down dan kita lihat dari chartnya sendiri memang kelihatan sekali. Previous close-nya di 372, namun openingnya di 366, langsung lompat beberapa tangga, kemudian akhirnya closing di 346 atau minus 6,99% atau auto rejection bawah ya. Ini tinggal dikit lagi ARB. Volume berpindah semua. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman perhatikan bahwa memang setelah dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi, maka ini wajar sekali ketika dia koreksi. Sekali lagi bahwa ketika kenaikan itu terlalu masif, maka hati-hati bahwa akan ada penurunan juga yang masif. Tapi kita tidak tahu kapan penurunan itu akan terjadi. Misalkan kemarin, ya ini kita anggap pergerakan dari HDIT. Ini startnya ya, kita bilang ini start. Kemudian ketika dia naik sudah sampai di sini, tentu pasti ada yang sudah TP. Kemudian tentu pasti ada yang mau masuk. Nah ini berani nggak masuknya? Kalau ada yang nekat beli, oh ternyata dia masih naik nih. Ya syukur kamu yang di sini bisa TP di sini. Tapi ada juga yang masuk lagi di sini. Nah ketika sampai sini kamu TP. Nah teman-teman yang baru mau masuk di sini, misalnya 3 di sini. Baru masuk dia turun seperti ini dan nyangkut di sini. Nah itu tadi yang saya bilang apa? Kita tidak tahu sejauh mana dia akan terbang. Tapi ketika dia sudah mengalami satu kenaikan yang masif, ekstrim dalam waktu yang singkat, maka selalu harus langsung terbentuk di mindset kita adalah ini kalau turun juga bisa dalam. Jadi saya jangan sampai saya gegabah masuk terlalu banyak. Boleh masuk tidak masalah, tapi kamu harus tahu porsi masukmu itu harus bisa sesuai dengan porsi yang bisa kamu terima dari sisi risiko. Masuk 100 juta, kalau turun 10%, 10 juta, minusnya siap enggak? Itu kegedean. Ya sudah, jangan masuk 100 juta. Masuknya 10 juta. Kalau turun 10% masih rugi 1 juta. Tapi kalau misalkan hartamu 10 miliar atau 1 triliun katakan, terus kamu masuk 100 juta, turun 10% cuma 10 juta, ya bagimu itu kecil ya. Makanya saya bilang tadi, tingkat risiko setiap orang itu berbeda-beda. Tingkat kesiapan atau penerimaan akan resiko tersebut itu juga berbeda-beda. Dari nominal itu juga berbeda, walaupun secara persentasenya sama. Nah ini balik lagi ke mana? Ke aset kita. Aset kita 100 juta, kita all in di saham semuanya, kemudian turun 10% ya pusing. Dibandingkan dengan orang lain yang asetnya 1 triliun, terjun di saham 100 juta saja, kemudian asetnya turun 10% juga, ya dia, bagi dia sih nggak masalah sih, asetnya masih ada ratusan M lagi gitu. Tapi kalau kita cuma punya aset terbatas terus all in, terus tidak tahu di mana harus kita batasi resiko, ya tentu itu menjadi suatu momok menakutkan yang mana pada akhirnya akan merusak mental kita,
akan merusak psikologi kita, dan akhirnya kita trading itu bukan untuk mencari profit lagi, tapi untuk bisa mengembalikan apa yang sudah hilang kemarin. Dan itu pasti akan selalu gagal dan gagal terus, dan pada akhirnya kita menyerah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau masuk, ya perhatikan betul bahwa satu yang selalu saya sebut di YouTube saya, bahwa tidak semua saham yang naik akan terus naik, dan tidak semua yang turun akan terus turun. Jadi harus dimaknai benar bahwa ketika dia sudah naik tinggi, maka ada saatnya dia akan turun dulu, mungkin bisa naik lagi, tapi ketika proses itu teman-teman siap enggak? Diayun istilahnya, digocek istilahnya, itu siap enggak? Ketika tidak siap, maka di situ teman-teman pasti cut loss. Nah, ketika cut loss dia terbang lagi, psikologi langsung hancur. Itu pasti dijamin. Ya oleh sebab itu, selalu juga orang katakan bahwa di market itu yang paling penting itu adalah mindset teman-teman dan money management. Metode cuma 10-20% saja yang memberi peran. Metode sebagus apapun, teman-teman sejago apapun gambar garis, tapi tidak disiplin dengan trading plan, ya percuma. Atau teman-teman jago banget mengetahui semuanya, tapi sekali beli all in dan kemudian minus, tidak mau pasang cut loss ketat, ya sama juga, sama saja bohong. Dan pada akhirnya kesuksesan itu hanya dipegang oleh orang-orang yang benar-benar merasa bahwa saham itu bukan tempat untuk menjadi kaya dalam waktu singkat, tapi hanya media untuk berpindah, ya, dari orang yang mau lebih bersabar, kemudian orang yang mau membuka diri, bahwa sebetulnya mindset, money management, semuanya psikologi itu menjadi peranan paling penting di market, ya. Jadi kalau untuk HDIT, kalau teman-teman yang mau beli, jarak dari sini, ya, candle terakhir menuju ke support di 286, ini masih cukup jauh sekali. Masih kurang lebih ada 60 poin, ya, ini kurang lebih, kalau tidak salah 60 poin. Dan kalau teman-teman yang mau membeli, tentu lebih baik kita coba tunggu saja di 286 sampai 290. Siapa tahu dia bisa ke sana, ya, siapa tahu. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa turun sampai sana, malah besok dia bisa naik lagi di atas 350 minimal, itu resist psikologi, ya boleh dicobalah. Tapi jauh lebih aman memang ketika dia menuju ke arah PBL, support terkuat, nah kita bisa ambil di situ. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume ini jelek, ya, secara struktur ini juga masih belum terlalu menarik. Next kita punya saham Amar, yaitu Bank Amar Indonesia, di mana Bank Amar juga ditutup ARB auto rejection bawah di 444 dengan minus 6,73%. Ini closingnya tepat di middle trend line, ya kurang satu tick lah, ya, 446, closing di 444. Kemudian berpeluang untuk menuju ke trend line bawah sampai ke arah PBL. Jadi 304, ya, itu sampai dengan 310. Mungkin kalau teman-teman mau menunggu, boleh. Itu di support terkuat, ya, support PBL. Dan ini masih lebar sekali jaraknya. Dan itu juga sebanding dengan kenaikan yang sudah cukup besar. Dia dari 274 low-nya sampai ke 620. Itu sudah hampir naik 3 kali lipatnya. Jadi wajar ketika dia mengalami koreksi. Nah, kalau misalkan ternyata dia besok tidak turun lagi di bawah itu, maka perhatikan betul, ini adalah resist middle trend lainnya, ya. Jangan sampai dia besok naik gini, kemudian turun dikit, terbang untuk lebih tinggi lagi. Nah, jangan sampai dia seperti itu, teman-teman tunggu di bawah sini tidak dapat. Makanya saya bilang tadi, market itu seni. Market itu tidak bisa kita belajar 1+1 sama dengan 2, ya. Itu sangat susah sekali. Market itu tidak bisa pasti. Kita tidak bisa bilang bahwa, oh, kalau seperti ini pasti besok, tidak bisa. Market itu akan bergerak begitu dinamis, dan itu yang saya bilang tadi, seni. Ketika ternyata dia bergerak seperti ini, kita sudah tahu kita juga harus bergerak seperti itu. Ketika dia bergerak seperti yang lain, kita juga harus menyesuaikan. Jadi apa? Setidaknya kita mengikuti iramanya. Kita tidak berlawanan dengan dia. Ketika kita berlawanan, disitulah kita harus kuat-kuatan. Antara dia yang kalah atau kita yang kalah. Nah itu. Tapi pada umumnya market selalu benar dan kita yang pasti selalu kalah. Nah, oleh sebab itu teman-teman perhatikan betul, kalau besok dia tidak turun ke 304, ya tidak mungkin lah karena masih cukup jauh, tapi setidaknya dia tidak naik lagi di atas 446, ya lebih baik sabar di 304 sampai dengan 310.
Tapi kalau besok bisa rebound, naik lagi di atas 446 ya boleh dipertimbangkan untuk entry di level tersebut. Untuk broker summary memang secara volume dan structure ini sebenarnya menarik ya. Jadi perhatikan betul besok kalau bisa naik lagi di atas 446 maka boleh dipertimbangkan untuk entry, target ke 490 sampai 620, batasi cut loss di bawah 440. Ini kalau kasusnya sudah breakout ya, di 446, cut loss di bawah 440. Tapi kalau tidak mampu breakout 446 ya lebih baik sekalian tunggu di 304 sampai dengan 310. Next ini punya Pak Made. Terima kasih banyak ya, Pak Made juga selalu sharing di grup. Oh iya, kalau teman-teman mau dapat informasi juga di grup ya bersama Pak Made juga ada di Discord ya, teman-teman bisa klik bit.ly/joran Discord. Di sana gratis teman-teman untuk free chatnya, teman-teman bisa tanya apapun di sana ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, Pak Made tuh suka sharing di sana. Dan juga teman-teman itu kan ada leveling ya, saya buat di sana. Silakan aktif saja karena setiap level itu nanti sampai level 5 dapat junior, senior, nanti itu ada seperti rewardnya lah, mungkin bisa dapat diskon untuk produk-produk dari Joran ya nantinya. Mungkin akan saya buat ya untuk rewardnya apa, tapi sampai saat ini belum. Jadi kalau teman-teman yang mau gabung gratis bit.ly/Joran Discord. Oke, kita lanjut. PPRE hari ini ditutup minus 3,79% di level 178. Kita tahu sendiri bahwa level PBL, level support terkuat di 182, sedangkan closingnya 178. Artinya apa? Artinya harga PPRE saat ini berada di bawah level supportnya, sehingga level support ini sudah berubah menjadi resist terkuatnya. Dan ini memang cukup disayangkan penurunan hari ini jebol dari level terkuatnya, sehingga kita tidak punya lagi bantalan kuat untuk PPRE selain kita hanya memiliki satu level gray line atau trend line terakhir di 172. Ini downtrend line terakhir. Ketika itu pun jebol, maka PPRE ini downtrend parah ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya PPRE. Walaupun kalau kita pakai view jangka panjang sebenarnya masih baik-baik saja, tapi kalau teman-teman technical, murni masuk karena technical, reason to buy-nya karena technical, maka ingat keluarnya pun pakai reason to buy yang sama. Misal reason to buy-nya karena dia berada di PBL, ketika dia turun di bawah PBL tentu cut loss karena reason to buy-nya sudah gugur. Tapi jangan sampai masuk karena teknikal, keluarnya karena fundamental. Oh, ini fundamentalnya bagus, jadi saya masih hold. Ya, artinya reason to buy-nya sudah berubah-berubah dan pada akhirnya kita selalu nyangkut terus ya, karena apa tadi, tidak disiplin. Ya, kecuali punya banyak modal, kita mau nyangkut 1000 saham pun ya nggak sampai sih. Misalnya kita nyangkut 100 saham pun ya kita masih punya dana untuk trading terus. Tapi kalau yang punya modal pas-pasan terus nyangkut semuanya, waduh ini repot sekali. Jadi kalau untuk PPRE kalau mau beli lebih aman dia naik dulu di atas 182. Ini lebih aman dengan target ya ke 187, 195. Tapi kalau selama dia belum naik di atas 182 apalagi jebol di bawah 172, maka lebih baik wait and see sampai nanti kita menemukan level adjustment PBL baru atau kita menemukan level support terbarunya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary secara volume ini terlihat belum menarik ya. Kemudian secara structure pun ini terlihat belum menarik untuk PPRE. Next kita punya saham Kresna Graha Investama, di mana saham keren juga ditutup ARB. Ini kenapa semua saham yang diminta ini ARB semua nih. Minus 6,9% di harga 81 ya. Ini kebetulan kalau tidak salah ada 2 orang ya yang bertanya soal keren ya. Saya coba cari dulu. Saya punya di harga 94, oke. Keren di 94. Kemudian ada yang minta juga keren dan Aisyah. Oke, yang punya di 94, baik. Di 94 memang waktu itu berada di atas PBL. Kalau kita pakai ya, ini 94, berarti PBL di 92, berarti ini bagus. Ini adalah area beli yang bagus. Kalau misalkan waktu itu saya review, katakan kalau memang benar PBL di 92, ini sebenarnya range buy yang bagus. Risk rewardnya menarik. Tapi ketika dia turun di bawah level, kalau 3 tick ya, di bawah 90, itu bisa di 88, 89, atau bahkan 87, harusnya sudah cut loss ya. Tapi karena ini sudah sampai kebablasan ke 81, artinya pertama, disiplin dari trading plan-nya itu tidak dijalankan. Ya ini
kita sambil belajar bersama bahwa ketika disiplin trading plan itu tidak kita jalankan, maka case-nya akan seperti ini. Kita tidak tahu saham itu mau naik apa tidak, tapi kalau kejadiannya adalah seperti ini, ARB, misalkan besok ARB lagi, kita bingung kapan keluarnya, tentu kita akan menyesal pada akhirnya kenapa kita tidak keluar tadi di 88 atau di 89. Karena apa? Balik lagi, dasar dari sifat kita adalah kita tidak mau rugi. Tapi ketika untung sedikit, kita cepat untuk jualnya. Nah, ini yang selalu saya bilang apa? Mindset itu nomor satu ketika teman-teman berada di market seperti ini. Ketika mindset teman-teman sudah salah, tentu keputusannya juga pasti, ya probabilitasnya juga akan tinggi tingkat kesalahannya. Jadi oleh sebab itu, ketika teman-teman sudah memutuskan bahwa saya harus disiplin dengan trading plan, lakukan. Tapi ketika teman-teman mengabaikan itu, maka tentu risiko teman-teman harus siap bahwa ketika ekspektasi teman-teman bahwa saya nggak apa-apa, saya nggak perlu pasang cut loss, paling besok naik lagi, berharap holy grail, dan ternyata pada akhirnya dia malah ARB, kita mulai bingung. Nah, di sini apa solusi dari saya untuk yang sudah punya barang di atas? Ya, jawaban saya ini sudah dalam sebenarnya. Kapan kita mau cut? Ini kalau besok di ARB lagi, dalam sekali gitu. Apakah berani ambil cut loss? Katakan ini mungkin ruginya bisa di 8%. Kalau besok ARB lagi bisa 15%. Apakah berani? Artinya semakin kita tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Minusnya semakin besar. Nanti pada akhirnya ketika dia sampai 50% minusnya, kita udah kayak ya udahlah, invest aja. Biarkan aja nanti juga naik-naik sendiri. Nah, pada akhirnya kita dari awal niatnya pengen trading, akhirnya semua saham itu dipaksa investasi dadakan ya, karena kita tidak bisa jual lagi, masih minus dalam. Di sini saya cuma bisa informasikan karena saya tidak bisa kasih solusi secara langsung. Teman-teman bisa pakai beberapa level di sini ya. Level support terakhir berada di 66. Ini adalah gray line. Ini terakhir. Semoga bisa kuat dan bisa pantul. Bagi yang belum punya barang, boleh ambil ketika dia masih bertahan kuat di 81 ya, apalagi bisa naik ke 82, itu boleh dicoba ya, spekulatif buy karena dia berada di bawah PBL, karena dia ini di middle trend line, mungkin bisa di tektok, bisa, semoga. Tapi kalau besok opening langsung ARB dan itu tidak naik lagi, ya lebih baik lupakan. Tapi yang sudah punya barang dari 94 seperti Pak tadi, ya tidak ada pilihan lain sebenarnya dari saya selain kita harus memilih untuk cut loss. Tapi harus dipertimbangkan baik-baik ya, karena balik lagi, setiap orang kalau contohnya ya, saya ditanya, ya saya ngomong cut loss tuh gampang banget ya. Tapi kalau yang punya barang ini kan kayak, waduh, ini orang ngomongnya cut loss kayak enak banget ya, suruh-nyuruh cut loss. Duit-duit saya disuruh cut loss. Nah itu yang selalu jadi poin penting kenapa saya agak susah untuk ngasih kayak, oh ini cut loss aja, oh ini jangan. Itu karena itu tadi, saya rasa saya tidak berada di posisi sebelah sana untuk merasakan gitu ketika cut loss harus kehilangan duit. Ya kita ya biasa saja sih. Kan Anda yang cut loss, Anda yang punya uang ya. Tapi kan ada tanggung jawab moral ketika saya ngomong cut loss, terus saya harus gimana sih caranya biar minimal balik lagi lah modal yang dia sudah kerugian yang sudah dia tanggung. Nah, saya cuma bisa bantu ya dari tadi sisi membenah mindset tadi bahwa tidak apa-apa kita ruginya 3% atau 3 tik, kan saya selalu ajarkan 3 tik ya, nggak masalah 3 tik kita rugi. Kalau dia bisa naik lagi di atas 92, kita bisa buy ulang. Kalau turun lagi ya cut loss lagi. Karena sekali lagi, selalu ingat dalam mindset kita, market itu 50-50. 50% persentase untuk naik dan 50% persentase untuk turun. Sampai kapanpun probability itu ada 2, 50% naik atau 50% turun. Jangan sampai kita ini selalu beranggapan bahwa, oh ini bagus, pasti naik besok. Langsung kita menaruh 100% keyakinan itu. Pada hakikatnya ketika 100% itu tidak sesuai ekspektasi malah turun, akhirnya di otak kita langsung bilang ini besok pasti bisa naik. Mungkin besok. Tapi pada akhirnya dia turun terus, akhirnya kita mulai merasa bahwa wah ini ada yang salah. Tapi sudah telat sebenarnya. Minus kita sudah besar. Kita mau cut loss sudah pusing. Akhirnya solusi satu-satunya kita apa? Ya tanya orang. Semoga orang itu bisa kasih jawaban yang sesuai dengan harapan kita. Ya misalkan jawabannya adalah, oh ini potensi masih naik kok. Itu yang kita cari kan sebenarnya. Tapi pada akhirnya itu hanya mencari sebuah pembenaran. Nanti banyak sekali modul pembelajaran yang sudah saya siapkan juga. Nanti ada di Joran Fest. Itu
akan mengajarkan bagaimana sih manajemen, bagaimana sih psikologis kita yang salah, yang biasa kita lakukan, yang sering membuat trader itu gagal. Itu nanti juga saya ajarkan di modul saya. Sudah siap semua sih, tinggal teman-teman nonton saja di modul di serinya ya. Saya buat dalam bentuk animasi. Jadi jangan sampai kita menaruh 100% keyakinan di market. Padahal jelas-jelas market itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak pasti, tidak bisa hitung. Tapi kita menggunakan teknikal itu untuk membuat probability ya itu jauh lebih tinggi. Misalkan 50-50% dengan ada teknikal, ada fundamental, mungkin itu bisa membuat tingkat keyakinan, confidence kita untuk masuk itu lebih tinggi. Tapi arah market tetap 50-50. Bisa naik, bisa turun. Nah, itu jangan sampai teman-teman selalu terjebak dalam mindset yang salah. Jadi itu yang bisa saya kasih, ya mungkin ya bukan wejangan sih, tapi cuman sharing saja bahwa boleh kita lakukan kesalahan sekarang, boleh, tapi jangan sampai ini terulang terus. Ya contoh kayak Pak Made tuh saya salut ya, beberapa kali kemarin contohnya dia bilang rugi 5% ya saya stop lah. Sudah rugi 5% cut loss, dia stop trading. Karena apa? Dia nggak mau memaksakan bahwa hari itu juga dia harus balikin, nggak perlu. Market itu setiap hari masih ada kok. Tidak akan pernah kayak kamu sudah rugi jadi kita nggak buka lagi market ya, tutup ya, nggak mungkin. Market tetap akan terbuka terus buat kamu, yang penting kamu siap enggak. Kemudian Pak Made esoknya dapat lagi, udah nutup tuh rugi yang kemarin plus cuan. Akhirnya apa? Pak Made punya satu kesempatan untuk bisa terus trading, tapi tanpa dia harus menyesali semua minus-minusnya, karena dia percaya bahwa market yang bisa menentukan pergerakan market itu ya hanya market itu sendiri dan Tuhan gitu. Tuhan yang ya lebih tahu semuanya. Tapi kita sendiri nggak bisa tahu kemana arah market. Ya tugas kita ya kita hanya kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kontrol emosi kita, kontrol money management kita, kontrol trading plan kita, dan kontrol eksekusi kita. Itu yang bisa kita kuasai. Yang bisa benar-benar kita kontrol. Nah kalau teman-teman sudah nyangkut seperti ini ya saya cuma bisa bilang ya saran saya sih memang pasti kalau trading ya harus cut loss. Tapi kalau memang tidak ada pilihan itu pun tidak mau dilakukan, ya sudah, tinggal tunggu kita lakukan extreme recovery. Biasanya saya lakukan extreme recovery. Itu saya karena memang sudah banyak pengalaman. Tapi extreme recovery juga itu seperti pedang bermata dua ya. Kalau tepat momentum kita melakukan extreme recovery, itu kita bisa langsung balik modal bahkan cuan tanpa dia harus balik lagi ke 94. Misalkan harga beli kita awal. Mungkin dia besok ARB katakan di 76, kemudian ARB lagi di 70. Kemudian ketika dia naik lagi 76, ya kita udah cuan. Nah, itu ada extreme recovery namanya. Tapi ketika setelah kita lakukan extreme recovery malah terus turun, hancur. Rugi kita langsung lebih besar. Ini yang selalu saya katakan bahwa hanya untuk mereka yang punya jam terbang yang tinggi biar bisa melakukan extreme recovery. Video extreme recovery pernah saya upload tapi saya lupa di part berapa, tapi kayaknya di ratusan deh, 100-an apa 200-an itu saya ada kasih tahu cara untuk extreme recovery-nya. Jadi sekali lagi untuk Ren, buat Bapak yang mungkin nyangkut di 94, it's okay, nggak masalah, kita belajar dari sini. Tapi yang mungkin baru mau beli, ingat sesuai dengan rules-rules yang sudah diinformasikan tadi. Kalau dilihat dari sisi broker summary, cara volume dan structure ini masih belum terlihat menarik. Next kita punya saham FKS Food Sejahtera atau dengan nama AISA, kode emiten AISA. AISA bergerak mulai konsolidasi sideways ya. Ini setelah mulai penurunan mulai sideways, ini cukup menarik ya. Turun sideways, bisa turun terus, bisa terbang. Ini potensi seperti saya bilang tadi 50-50. Nah, karena dia berada di dekat dengan support terkuat, maka tentu ini menarik ya. Bisa dicoba. Kalau masih kuat dan bertahan di 200 ya silakan dipertimbangkan untuk beli 200 sampai dengan 202, cut loss kurang lebih di 194, 196 dengan target kenaikan menuju 212 sampai 240. Sekali lagi, kalau bisa kuat bertahan di 200. Namun kalau tidak bisa bertahan di 200 malah turun terus, ya sudah lebih baik kita wait and see. Seharusnya teman-teman langsung bisa ambil keputusan. Oh, kalau dia di bawah 200 ya sudah saya jangan dulu beli. Oh, ini masih kuat di 200. Oke, saya ambil dengan range buy segini. Target di sini, cut loss di sini. Nanti juga kita akan buat webinar gratis untuk teknikal dan fundamental. Mungkin di bulan ini, akhir bulan ini atau di awal tahun.
depan ya. Semoga bisa lebih membantu teman-teman bagaimana sih cara menentukan support, resist, kemudian cara screening ya. Itu teman-teman kita akan coba ajar, semoga bisa membantu, lebih membantu lagi ya, biar lebih mandiri lagi. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume ini jelek, tapi secara structure menurut saya AISA ini menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Friend atau Smartfren Telekom. Saya kurang tahu apakah saya pernah review dalam waktu dekat saham Friend ini atau tidak, tapi sepertinya di otak saya masih sama ya, PBL-nya di 83. Kemudian closing 85, artinya ini masih bagus sebenarnya. Kalau memang dia masih bisa kuat dan bertahan di 83, maka silakan boleh pertimbangkan buy 83 sampai dengan 85. Batasi cut loss di bawah 80. Target kenaikan menuju 88, 98 sampai dengan 118. Jadi ingat, kalau memang masih kuat dan bertahan di 83, maka boleh beli. Turun di bawah 83, jangan entry. Tunggu lagi nanti sampai dia bisa rebound di atas 83 baru kita boleh entry. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum terlihat menarik, tapi secara structure Friend terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-420 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.